Kata beliau, wala syai'a yuhtamul ilma mithlur riya. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan ilmu ini kecuali riya. Tidak ada yang bisa menghancurkan keikhlasan dalam menuntut ilmu kecuali riya. Yang kedua adalah sum'ah. Riya ini biasanya terjadi sebelum kita melakukan amalan atau di saat kita melakukan amalan. Ini riya. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin dianggap orang. Itu riya biasanya terjadi sebelum beramal atau di pertengahan di saat kita melakukan amalan itu. Ada yang kedua yang merusak keikhlasan adalah sum'ah. Sum'ah ini biasanya setelah beramal, ingin diperdengarkan, ingin dipuji, ingin dikatakan begini begitu ketika dia beramal, ketika dia menuntut ilmu. Ini namanya sum'ah. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, riya itu terbagi kepada dua. Riya terbagi kepada dua. Yang pertama, riya'us syirki, dan yang kedua, riya'ul ikhlas. Ada riya yang syirik, ada riya yang ini menafikan seluruh keikhlasan. Adapun riya yang pertama, riya usyirik, kata para ulama adalah riya yang di saat seseorang beribadah sebahagiannya karena Allah, sebahagiannya karena selain Allah. Ini namanya riya syirik. Syirik ini kan artinya mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, menggabungkan antara Allah dengan yang lainnya. Nah, ketika seseorang menuntut ilmu lalu muncul penyakit riya usyirik ini, jadi 50% karena Allah, 50%-nya karena selain Allah. Ini namanya riya syirik. Ada namanya lagi riyaul ikhlas. Riyaul ikhlas ini kata para ulama adalah 100% ketaatan dan ibadah yang dia lakukan itu murni bukan karena Allah. Ini bahaya lagi. Ini riyaul ikhlas. Jadi murni 100% ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Dan ini jarang didapati pada diri seorang mukmin. Tapi kalau yang pertama tadi sering, dan itu tidak terlepas pada diri siapapun kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya dari riya usyirik. Kalau yang jenis yang kedua ini riyaul ikhlas mungkin tidak kita dapati pada diri seorang mukmin. Ada hanya pada diri orang-orang munafik. Lihatlah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terpisahkan mana sahabat-sahabat Nabi dan mana orang-orang yang dekat dengan Nabi tapi dia benci terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah salat zuhur, asar, kadang maghrib yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ada keikhlasannya. Mereka hanya ingin dianggap bahwa mereka itu bagian daripada kaum mukminin. Cuma itu aja, sekedar dianggap. Sejak awal yang mereka lakukan dari salat itu supaya dianggap menjadi bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di waktu salat Isya, di waktu salat subuh mereka enggak datang. Kenapa? Karena udah gelap. Enggak mungkin Rasul dan para sahabatnya bisa nandain sesuatu nih. Nih fulan datang, fulan datang, fulan datang. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik di zaman Rasulullah, yaitu salat Isya dan salat subuh. Berarti memang selama ini ketaatan dan ibadah yang mereka lakukan memang ingin mendapatkan suatu anggapan dari Rasul dan para sahabat bahwa mereka ini adalah bagian daripada kaum mukminin.